Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan ini kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid, tahlil, dan ini kita lakukan sebagai pernyataan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya takbir yang kita ucapkan bukan sekedar gerak bibir saja, tetapi ini merupakan pengakuan di dalam hati yang bisa menggetarkan jiwa orang yang beriman. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Baik itu kita lakukan dalam keadaan sendirian, ataupun kita melakukan dalam keadaan di depan orang yang banyak. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kita, tapi kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita menggali kembali sejarah kurban dan makna dari Idul Kurban. Dan kalau kita berbicara tentang Idul Kurban, ada dua sejarah yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Sejarah yang pertama mengisahkan bahwa kurban itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai dua pasang anak kembar. Pasangan yang pertama bernama Qabil dan Iklimah. Sedangkan pasangan yang kedua bernama Habil dan Labuda. Qabil adalah orang yang tampan, begitu juga adiknya yang bernama Iklimah adalah seorang yang cantik jelita. Sedangkan pasangan yang kedua yaitu Habil tidak setampan Qabil. Begitu juga Labuda tidak secantik Iklimah. Yang hingga pada akhirnya datang petunjuk dari Allah agar Nabi Adam untuk mengawinkan dua pasangan kembar itu secara bersilang. Qabil yang tampan diperintahkan oleh Allah untuk dikawinkan dengan Labuda yang tidak begitu cantik. Sedangkan Habil yang tidak begitu tampan diperintahkan oleh Allah untuk kawin dengan Iklimah yang cantik jelita. Tetapi Qabil yang merasa dirinya lebih tampan daripada Habil protes kepada Nabi Adam. Dia mengatakan bahwa dirinya yang lebih pantas untuk menikah, kawin dengan Iklimah yang cantik jelita.
Yang pada akhirnya ini membuat Nabi Adam bingung. Hingga pada akhirnya Nabi Adam meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah memberikan petunjuk itu. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil untuk berkorban. Maka keduanya pun berkorban. Qabil yang merupakan seorang petani berkorban dengan hasil pertanian. Tetapi yang disiapkan oleh Qabil adalah hasil pertanian yang jelek. Tanamannya kering, buahnya busuk. Intinya, hasil pertanian yang disiapkan, yang dikorbankan oleh Qabil tidak baik. Berbeda dengan Habil yang merupakan seorang peternak. Habil menyiapkan hasil peternakannya, hasil ternaknya yang terbaik. Habil menyiapkan kambing gibas jantan berwarna putih yang gagah bertanduk. Maka pada akhirnya keduanya mempersembahkan, mengorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, yang diterima adalah korbannya Habil, kambing gibas jantan berwarna putih bertanduk. Dan akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyimpannya di langit. Sedangkan kisah yang kedua adalah sejarah korban pada masa Nabi Ibrahim. Dan syariat Ibrahim inilah yang kita laksanakan. Yang mana sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah. Artinya adalah nabi yang mendapatkan julukan kekasih Allah. Kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada dunia. Bahkan beliau tidak pernah merasa ragu dan rugi untuk bersedekah, berkorban ratusan kambing dan unta. Hingga suatu ketika umatnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa rugi? Engkau berkorban sebanyak itu. Ratusan kambing engkau korbankan, ratusan unta engkau korbankan. Hartamu engkau korbankan semuanya." Ternyata apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab kepada umatnya yang bertanya, "Jangankan hartaku, jiwaku, demi Allah yang kucintai, andaikan saja aku memiliki seorang anak dan Allah memerintahkanku untuk mengorbankan anakku, maka akan kukorbankan anakku." Memang pada waktu itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Makanya berani langsung berkata seperti itu. Dan anak memang sesuatu yang benar-benar dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Makanya beliau setiap hari, beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itulah doa Nabi Ibrahim ketika meminta anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya, setelah sekian lama berdoa, hingga usianya 81 tahun, hingga usianya sudah tua, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar, dan anak itu bernama Nabi Ismail. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada usia Ismail yang masih muda, yang masih belia, di mana penuh dengan kelucuan dan keceriaan, Ibrahim ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah akan nazarnya, akan janji yang pernah disampaikan. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, "Wahai Ibrahim, penuhi janjimu, penuhi janjimu." Ibrahim ternyata diperintahkan untuk memenuhi janjinya yang pernah disampaikan. Bahwa beliau Nabi Ibrahim pernah mengatakan, andaikan aku punya anak dan Allah memerintahkan kepadaku untuk mengorbankan anakku, akan kukorbankan anakku. Dan Allah menagih janji itu. Di mimpi yang pertama Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, sehingga membuat Nabi Ibrahim bingung. Apakah ini perintah Allah atau jangan-jangan ini godaan dari syaitan? Tapi ternyata di hari kedua dengan mimpi yang sama, Nabi Ibrahim lagi-lagi diingatkan, penuhi janjimu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi-lagi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat ditunggu-tunggunya, yang menjadi idaman selama bertahun-tahun, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tambah ragu, tambah bingung dengan keadaan seperti ini.
Tapi ternyata Nabi Ibrahim lagi-lagi bermimpi. Di malam ketiganya, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan, dan ini adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dengan berat hati harus melaksanakan perintah itu. Karena Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Dan lantas Nabi Ibrahim dengan berat hati juga mengutarakan mimpinya kepada istrinya, yaitu Ibu Siti Hajar. Dan tersentak mungkin itu yang terjadi. Seorang ibu mana yang tidak sedih ketika anaknya harus disembelih. Namun karena kesolehahannya, kesabarannya Siti Hajar berkata, jangankan anakku, kata Siti Hajar, jikalau Allah meminta jiwa ragaku harus dihunus 1000 pedang, maka aku ikhlas menerima, dan insya Allah Allah tidak akan menyengsarakan hambanya yang beriman. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Tapi ternyata hal yang berat bagi Nabi Ibrahim adalah ketika ia harus menyampaikan mimpi ini kepada anaknya, yaitu Ismail. Bahasa apa yang harus ia gunakan? Tutur kata apa yang harus ia sampaikan kepada Nabi Ismail? Tetapi kemudian jiwa Nabi Ibrahim dituntun oleh Allah. Lidahnya digerakkan dengan bahasa ilahiyah. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahukah, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku. Coba kita lihat, seorang ayah yang sangat bijak, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, dia bertanya dulu bagaimana pendapat anaknya itu. Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail sebagai anak yang soleh? Ternyata jawabannya sangat luar biasa. Ya abati, kata Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkanku dalam keadaan menjadi orang-orang yang sabar. Subhanallah, Nabi Ismail di usianya yang masih muda, yang masih belia, namun ternyata sudah memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang luas, perasaan yang sabar, yang pada akhirnya maka dilakukanlah nazar atau janji Nabi Ibrahim itu. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu tempat. Di sela keberangkatannya, sekiranya Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, Nabi Ibrahim digoda oleh iblis. Iblis menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar tidak melakukan nazarnya, agar tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada Allah. Tapi ternyata dua-duanya imannya sangat kuat, tidak tergoda dengan godaan iblis, maka dilempar dengan 7 kerikil yang pada akhirnya dalam ritual ibadah haji dikenal dengan Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Yang pada akhirnya jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, di suatu lembah yang tandus, Nabi Ibrahim melentangkan Ismail. Direbahkan Nabi Ismail diiringi isak tangis seorang ayah yang bijak. Jibril pun menyaksikan kejadian ini. Maka tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril yang menyaksikan peristiwa ini menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ismail yang akan disembelih berkata, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dan inilah lafaz pertama yang dikumandangkan dalam sejarah manusia. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, sungguh Allah adalah zat yang maha rahman rahim, yang tak mungkin memerintahkan manusia ke jalan kebusukan dan kebodohan. Perintah kepada Nabi Ibrahim
untuk menyembelih Ismail hanyalah ujian atas kecintaan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Pedang yang begitu tajam tak mampu melukai Nabi Ismail. Meskipun hanya memutus sehelai rambut pun, Allah memerintahkan ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kurban yang sudah disimpan oleh malaikat Jibril di masanya Nabi Adam, yaitu kurbannya Habil, kambing gibas jantan berwarna putih bertanduk, digunakan untuk menggantikan Nabi Ismail. Dan pada akhirnya itulah yang menjadi ritual kita saat Idul Kurban, menyembelih kurban berupa kambing, sapi ataupun unta. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, demikian sosok Nabi Ibrahim yang senantiasa patuh kepada perintah Allah. Tidak ada keraguan meski harus merelakan harta yang ia cintai, harus merelakan putra yang ia tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya demi cintanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah nilai kepatuhan dan ketaatan. Ketika Nabi Ibrahim harus memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya yang ia idam-idamkan berpuluh-puluh tahun lamanya, maka itu adalah sebuah ketaatan, kepatuhan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Yang kedua adalah nilai kesabaran. Ketika Nabi Ibrahim harus bersabar hingga usianya senja, usianya 81 tahun baru dikaruniai seorang anak. Dan beliau juga harus bersabar. Ketika sudah dikaruniai anak, ternyata Allah malah memerintahkan untuk menyembelih putranya itu. Yang ketiga adalah nilai keikhlasan. Ketika Nabi Ibrahim harus mengikhlaskan seorang putranya untuk disembelih, untuk menunjukkan kepatuhan dan kecintaannya kepada Allah. Dan yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang memang ini adalah tujuan kurban yang selama ini kita lakukan. Dan yang kelima adalah nilai sosial, bahwa kurban itu mengajarkan kita memiliki rasa sosial yang tinggi, berbagi dengan sesama, berbagi dengan yang tidak mampu. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر